Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat fardu maghrib, jemaah majelis yang mulia, sebelum kita memulai kajian, terlebih dulu kita mengambil barakah dengan membaca qasidah Muhammadiyah, dengan niat mudah-mudahan majlis kita, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basidul ma'rufi jami. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajur lillahi qadibatan. Muhammadun sadiqul qawli wal kalimi. Muhammadun sabitul mizan hafizul. Muhammadun ghaibul akhlaqi wasiyami. Muhammadun yajbil nuri yudhilatuhu. Muhammadun lam yazal min al-qadami. Muhammadun hakimun bil adli dhu. Muhammadun ma'dinul imami wal hikami. Muhammad khairu khalqillahi min mudarin. Muhammadun khairu lillahi kullihim. Muhammadun dinu hakun nadinu bihi. Muhammadun mujmalan lami. Muhammadun hulli anfusina Muhammad
شكرا فضل على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الرحمات والظلم محمد زين قامت مناقب محمد صلى الرحمن بالنعم محمد صفوة البني وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد لكل الضيف مكرم محمد جار إلى يوضع محمد طابت الدنيا بما عسى به محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا نور الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين في الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني الشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله بن جليس الزيني بن عبد الله الشيخ عمر بن سلي صاحب الولاية الشيخ محمد علي بن شطرك والشيخ عبد المعصوم الجوي ووالدينا ووالديهم شيخنا ومعلمينا واستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم شيخ لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin waz-zalimin wal musyrikin wal mufsidin wal hasidin wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah majelis yang mulia, alhamdulillah tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ketiga di bulan Muharram 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan dan kesehatan untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kelakuan kita yang mungkin tahun dulu kita mungkin jarang ke masjid sholat jamaah. Ini tahun baru ini harus aktif sholat jamaahnya. Makanya Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang baik itu, ujar Nabi, adalah manusia yang Allah beri kesempatan masih hidup, tahun baru masih hidup, masih sehat, makin berubah tingkah lakunya menjadi dekat dengan Allah. Seburuk-buruk manusia, ujar Nabi, adalah manusia yang masih diberi Allah sisa umur, masih hidup, masih sehat, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tahun 1446 Hijriah ini kita bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam Ahad tadi mungkin kalau dikira-kira di tembilahannya hampir 95% satu Muharramnya malam Ahad. Jujur kan? Di sini malam Ahad kah? Senin kah Ahad kah? Ahad lah. Ahad. Jadi malam tahun baru, baca doanya itu Bu, doa awal tahunnya malam Ahad. Tiba-tiba sekitar jam 9 itu ada surat edaran dari Jamiah Falakiyah Nahdlatul Ulama yang memfatwakan bahwa ternyata satu Muharram hari Senin. Jadi hari Minggu itu tidak nampak hilang, artinya diistiqmalkan, disempurnakan 30 hari bulan Dzulhijjah. Makanya Senin satu Muharram. Nah, dari kementerian kita, pemerintah kita, satu Muharram hari Ahad. Jadi Nahdlatul Ulama itu organisasi, Muhammadiyah pun organisasi. Pemerintah kita, Kementerian Agama itu yang menetapkan. Jadi kemarin kami dulu waktu kami mondok ada belajar tentang siapa yang harus kita ikuti. Ya walaupun semuanya benar karena tanggung jawab masing-masing. Tapi kita orang awam ini siapa yang kita ikuti ketika penentuan awal bulan itu tetap pemerintah kita. Dalilnya dalam Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Jadi yang malam Ahad silahkan, pas saja ada penanggung jawabnya. Yang malam Senin silahkan, pas saja juga ada penanggung jawabnya. Cuman kalau 2 kali kita malam tahun baru 2 kali minum susu. Jadi malam Minggu ba'dal maghrib minum susu, cap beruang, susu kering cap beruang itu susu asli. Malam Senin cap apa Mbak? Indomil kan sesuatu. Pokoknya yang penting asli kayak itu deh. Nah, kalau ulun itu malam Ahad. Karena ulun telepon guru-guru di Banjar pun kebanyakan malam Ahad. Jadi yang malam Senin silahkan, alhamdulillah itu ada yang penanggung jawabnya Jamiah Falakiyah Nahdlatul Ulama, silahkan kita ikut. Yang malam Ahad pun boleh ada penanggung jawabnya dari kementerian kita. Jadi khilaful ummah rahmat kata
ulama. Perbedaan pendapat ulama itu jadi rahmat untuk kita. Tidak usah diperdebatkan. Oh, yang ini yang benar malam Ahad, tidak malam Senin. Jangan kayak itu. Jadi yang namanya Islam itu harus bisa menerima perbedaan. Yang penting ada penanggung jawabnya. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah kalau kita kira Sabtu Muharram itu malam Ahad, berarti 10 hari kemudian ke depannya itu malam Selasa. Nah, kalau 10 Muharram itu namanya hari Asyura. Kalau kita dengar hari Asyura, berarti ibu-ibu ini pasti tergenang dengan bubur. Maulah ibu di rumah kena. Jelas saya maulah. Kalau biasanya tuh tiap RT maulah bubur Asyura. Sumbangan secanting baras duit 20.000. Yang mana toke hundang galah, aku nyumbang hundang galah aja. Makanya bubur Asyuranya nyaman banget. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, sebenarnya maulah bubur Asyura, buat bubur Asyura ini yang dianjurkan itu sedekahnya. Makanya kita kalau buat bubur Asyura jangan sedikit, jangan pas-pasan. Orangnya di rumah bertiga, pas 3 mangkok maulah. Itu pamalah marahnya. Kalau bisa membuat bubur Asyuranya itu agak besar tuh wadahnya. Jadi bisa dibungkus. Karena nanti di hari Asyura ada 12 amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai malam Selasa itu sampai malam menjelang malam Rabu, menjelang maghrib Rabu itu. Jadi malam Selasa, malamnya, siangnya itu hari Asyura, ada 12 amalan yang disuruh oleh Nabi. Nah, sekarang bagaimana sejarah bubur Asyura ini? Sejarahnya itu kayak apa? Bubur Asyura ini Bapak Ibu, Asyura itu bahasa Arab. Diambil daripada kalimat Asyrah yang artinya 10. Kalau al-ashir yang ke-10, Asyura 10 Muharram. Jadi bubur Asyura bubur yang diolah atau dibuat pada tanggal 10 Muharram. Awalnya pembuatan bubur ini di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini Bapak Ibu sejarahnya dakwahnya lama tapi pengikutnya sedikit. Sampai Nabi Nuh ini hampir putus asa berdakwah dengan kaumnya tadi. Akhirnya disuruh oleh Allah, "Hai Nuh, kau buat kapal yang besar di atas bukit, di atas gunung." Ketika dibuat kapal, ini kaum Nabi Nuh malah mengejek Nabi Nuh, malah mencaci Nabi Nuh, malah menghina Nabi Nuh. Akhirnya kaum Nabi Nuh yang durhaka. Nuh ini sadang sudah. Orang maulah kapal, buat kapal di pinggir laut, nyaman malabuh. Kalau siap, ini di atas gunung. Mungol benar Nuh nih, ujar kaumnya tadi. Lah, Nabi Nuh sabar aja, karena diperintah Allah. Ulah aja, buat aja kapal. Setelah selesai kapalnya, maka kaum Nabi Nuh ini berkumpul, malamnya musyawarah kumpul. Kayak apa kita nih menyakiti Nabi Nuh? Ujar usul yang satu kayak ini aja. Kan kapal Nuh sudah siap di atas bukit sana. Mulai besok kita buang air besar jangan lagi di rumah, tapi di kapal Nuh. Kompak, setuju ya. Nah, ya. Jadi mulai esok rame-rame masing-masing ke kapal Nabi Nuh, semuanya BAB berada. Penuhlah kapal Nabi Nuh dengan kotoran manusia. Nabi Nuh sabar Pak, sabar, dada marah. Karena yang Nabi Nuh pandang ini pun kehendak Allah. Nabi, jadi mandangnya ke situ. Penuh kapal Nabi Nuh dengan kotoran manusia. Akhirnya kaum Nabi Nuh yang durhaka tadi, yang pembangkang tadi, diberi Allah penyakit kulit, hampir semuanya kena. Berobat kemana-mana tidak sembuh, obatnya hanya satu, kotoran yang di kapal Nabi Nuh tadi. Jadi ada yang terakhir anak BAB di situ rupanya tergugur di kotoran tadi. Pas tergugur tadi, terjatuh tadi, langsung bersih kulitnya, glowing. Gara-gara karena kotoran tadi. Wah, mantap, bau tapi glowing. Rupanya ini bisa jadi obat. Akhirnya berhabar ke kaumnya tadi. Ayo gimana nih obat kulitnya bersih sekarang kulit. Itu kotoran kita yang di kapal Nuh tuh nah. Dia juga kah? Akhirnya masing-masing datang bawa bungkus, bawa wadah, ambil kotorannya masing-masing, dioleskan semua kulitnya, sembuh Pak. Akhirnya bersih kotoran tadi dari kapal Nabi Nuh. Bersih, tidak ada lagi sisa. Nah, jadi inya yang berhira di situ, inya jo yang maha bisa kan. Disitulah Allah menghinakan.
hingga akhirnya sampailah janji Allah. Banjir bandang, puting beliung, tsunami yang dahsyat luar biasa. Semua kaum Nabi Nuh yang taat, yang bisa diperintah masuk ke dalam kapal, termasuk hewan-hewan masuk dalam kapal, sepasang masuk dalam kapal. Udah selesai semuanya, anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an diajak oleh Nabi Nuh masuk ke kapal. Apa kata Kan'an? Oh, kada bahaya, aku naik ke atas gunung aja, selamat di sana. Ujar Nabi Nuh, kada ada yang selamat wahai Kan'an kecuali yang berada dalam kapal ini. Ini janji Allah. Tapi si Kan'an, anaknya Nabi Nuh, masih membangkang. Akhirnya turun ayat innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu Kan'an, walaupun anakmu darah dagingmu, dia tidak termasuk keluargamu. Kenapa? Karena tidak nurut perintah. Ini senasab nih. Kan'an anak, Nabi Nuh abah. Tapi karena kada nurut, si Kan'an masuk neraka. Jadi jangan membanggakan masalah nasab kita. Kadang-kadang kita nih, datuk pun tahu lah siapa. Paninian pun tahu lah. Ya orang kada tahu, aku kada tahu juga. Sedikit membanggakan pada tua, sedikit membanggakan orang tua, sedikit membanggakan paninian. Itu salah satu kesombongan yang ada pada kita. 3 sebabnya kenapa kita sombong. Pertama, karena ilmu tanggung. Ilmu tanggungnya yang bisa sombong nih. Yang kedua, karena harta dan jabatan. Yang ketiga, karena keturunan. Jadi hati-hati sekarang, apalagi yang lagi viral-viral nih Pak. Kita jangan jangan umpat komen. Tapi aku hendak benar komen di Facebook tuh. Hendak benar. Masalah Habib nih nah. Banyak orang menghina, banyak orang mencaci. Kita kadang ngalih dah. Kalau ulun ditanya, Ustadz, kayak apa masalah habaib nih? Ulun dulu perguruan tuh Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul itu sangat memuliakan Habib-Habib. Dan beliau meyakini 100% para habaib itu adalah zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Udah titik sampai situ aja. Abah Guru Sekumpul ilmunya nyata, walinya nyata, matinya berkaramat, apalagi yang diragukan. Lalu timbul kiai yang hanyar nih, kayak siapa naranya tuh? Ya tahu serangan lah kalau dibahas. Timbul kiai yang baru ini mengatakan bahwa habaib itu Ba'alawi tidak sampai ke nasabnya Rasulullah. Jadi wallahu alam, kita baik sangka aja. Jadi ujar nang kiai kami, ambil jalan tengah. Kalau seandainya yang dikatakan orang itu Ba'alawi atau para habib ini tidak sampai nasabnya ke Rasulullah, tetap kita muliakan. Kenapa? Karena mereka ini sama hamba Allah. Kada perlu mandang, oh ini zuriat Nabi baru kita muliakan. Yang tidak zuriat Nabi kada perlu dimuliakan. Itu bukan orang Islam maka itu. Orang Islam itu siapapun tetap dimuliakannya. Ya, tetap dimuliakannya. Nah, kalau seandainya yang dia caci, yang dia hina itu bujur-bujur ada sambungan zuriatnya ke Rasulullah, hati-hati nih. Di hari kiamat di padang mahsyar. Kemana minta syafaat kita? Yang dihina zuriat Nabi, anak cucu Nabi. Sekali hari kiamat minta syafaat kemana? Ke datuknya. Furon lah minta syafaat ke Nabi Muhammad. Waktu di dunia kita menghina anak cucunya, kada furon kita. Ada sanggup supan. Kenapa? Karena dah terlanjur waktu di dunia menghina anak cucunya. Makanya kita diam saja. Yang penting baik sangka, jangan mudah buruk sangka dengan siapapun. Apapun nasab kita jangan terlalu dibanggakan. Jangan terlalu dibanggakan karena bisa jadi sombong. Seperti Kan'an, anak Nabi Nuh, dia tidak termasuk keluarga Nabi Nuh walaupun anaknya, karena tidak menuruti perintah Nabi Nuh. Nah, ringkas cerita, tibalah azab Allah, semua naik kapal, kaum Nabi Nuh, binatang-binatang semuanya naik kapal. Kurang lebih 2 bulan lebih kapal tadi berlabuh, selesai semuanya, habis makanan yang ada di kapal itu Pak. Dan ada lagi makanan, tinggal sisa sedikit aja lagi. Jadi ujar Nabi Nuh, wahai kaumku, bawakan sisa-sisa makanan yang ada. Disitulah ada yang bawa segenggam baras padilah, ada yang bawa segenggam kacang, ada yang bawa segenggam kacang full kayak kacang hijau, ada yang bawa segenggam kacang tanah. Terkumpullah kacang-kacangan dan biji-bijian pada waktu itu 7 macam.
Jadi 7 macam aja. Lalu dimasak oleh Nabi Nuh dan kaumnya, dicampur dengan air, jadilah seperti bubur. Nah, bubur itu dinamakan bubur Asyura. Kenapa? Karena diolahnya, dibuatnya tepat pada tanggal 10 Muharram. Jadi zaman Nabi Nuh, kalau kita lihat dalam kitab itu, bahannya bubur Asyura itu hanya 7 macam. Tapi ibu-ibu di kampung kami itu kadang mau kalah 40 macam. Semuanya masuk. Maka isok Asyura hari ini sibuk dah di rumah ibu RT biasanya. Giling sambal, meres bawang, menyangi pucuk paku, pucuk gumbili, pucuk betik, pucuk kangkung, pucuk umpai aja ada masuk lagi. Semua pucuk masuk dah. Rami mana? Tuh kadang ditandingkan Pak ya, ditandingkan tuh di kampung tuh Pak. Kalau kampung kami dulu ditandingkan 2 RT gabung. Hadiahnya kan ada payung dan hadiahnya. Ditandingkan. Jadi ada satu RT itu tiap tahun juara 1 terus. Rupanya di RT itu dihiga orang mengolah yang bubur Asyura tuh toke undang galah. Jadi kalau ngirim bubur Asyura di mangkok tadi ada undang galah juara 1 terus, yang lain undang papai. Nak juara 1. Dewan jurinya lambat malah merasa undang galah tadi. Dapat payung lah. Jadi sebenarnya ibu, maulah bubur Asyura itu bukan terlalu dianjurkan benar maulahnya, kada sedekahnya itu yang paling penting. Sedekahnya. Makanya ada 12 amalan nanti malam Selasa dan siang Selasa hari Asyura yang disunahkan oleh Nabi. Yang pertama, kita disuruh puasa. Siapa kata Nabi yang berpuasa di hari Asyura, dosanya setahun yang lalu diampuni Allah. Jadi 1 tahun dosanya diampuni Allah. Dalam hadis yang lain, siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka dosanya 60 tahun diampuni Allah. Jadi memang hadis yang kedua ini tidak masyhur. Yang masyhur itu, yang sering kita dengar itu yang pertama tadi. Dosanya selama setahun diampuni Allah Ta'ala. Apa niatnya Ustaz? Niatnya biasa. Misalnya malam Selasa, besok Selasa kita puasa, malamnya saja aku niat puasa hari Asyura, sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua apalagi? Sholat. Rupanya ada sholat spesial, sholat khusus. Cuman kata ulama tidak boleh kita sholat di hari Asyura, niatnya sholat sunnah Asyura, kada boleh. Lalu bagaimana Ustaz? Nah, sholatnya ini cukup niatnya sholat sunnah biasa atau sunnah mutlak. Cuman melakukannya tepat pada hari Asyura. Boleh malam Selasa itu, boleh siang, afdalnya malam. Antara maghrib dan isya boleh, setelah isya boleh, tengah malam afdal lagi. Lah 4 rakaat sekali salam, tidak perlu pakai tahiyat awal. Dalam hati langsung takbiratul ihram Allah, dalam hati sengaja aku salat sunnah 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi jangan disebut Asyuranya, cukup sengaja aku salat sunnah 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca Fatihah, setelah Fatihah qul huwallahu ahad 51 kali. Nah, takajub lah tuh nanti. Belum lagi, hanya rakaat pertama. Qul huwallahu ahad 51 kali. Rakaat kedua Ustaz, rakaat kedua Fatihah, setelah Fatihah sama qul huwallahu ahad 51 kali. Rakaat ketiga sama, rakaat keempat sama 51 kali, total 4 rakaat 204 kali kita baca qul huwallahu ahad. Siapa yang melakukan sholat ini di hari Asyura, caranya seperti tadi, niatnya sembahyang sunnah biasa, maka Allah ampuni dosa-dosanya selama umurnya 50 tahun. Dosa kita yang selama 50 tahun ini Bapak Ibu habis diampuni Allah. Dalam satu riwayat, dosa-dosa kita yang kecil. Kalau dosa kecilnya sedikit, dosa besar pun diampuni Allah. Insya Allah Bu, kalau melakukan ini setengah jam kada sawat. Lah, jadi baca qul huwallahu ahadnya tadi agak cepat, pakai jari hitungnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, agak cepat bacanya. Jadi cepat selesai, setengah jam selesai. Tapi kalau ibu baca belagu subuh nyatalah. Kada guguringan lagi.
Yang ketiga amalannya besok hari Asyura, silaturahim. Silaturahim. Selama ini banyak kita memutuskan silaturahim, Pak. Nah, hari Asyura kesempatan kita silaturahim. Karena pahalanya beda dengan hari-hari yang lain. Nah, silaturahim tadi sekaligus langsung membawa bubur. Makanya Ibu kalau selesai masak bubur Asyura di rumah, bungkusi pakai plastik minyak tuh nah, yang 1 kilo. Bungkusi 10 bungkus. Kemana Ibu hendak silaturahim? Teman Tuha, orang tua yang jelasnya kadang sana, ke keponakan atau ke kawanan, bawakan bubur Asyura. Silaturahim di hari Asyura, 1 orang saja keluarga kita yang kita silaturahim, itu pahalanya kalau di hari Asyura sama dengan silaturahim dengan semua anak cucu Nabi Adam yang Islam. 1 orang jarang kita datangi, apalagi 2-3 orang. Nah, jadi hari Asyura sunnah silaturahim. Yang keempat lagi amalannya besok di hari Asyura, zur aliman, berziarah ke orang alim. Datangi guru, datangi tuan guru, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Lah ini besar pahalanya terutama di hari Asyura. Kemudian apalagi mengunjungi orang sakit. Nah, di hari Asyura cari kekawanan yang penggaringan. Teleponi, "Assalamualaikum. Sehat, Gari?" Nah, datangi. Datangi, bawakan apakah di pasar itu dibawakan yang manis-manis lah, karena orang garing itu orang sakit itu Pak suka yang manis-manis. Lah, anggur, apalagi kelingking. Ini kadang kawan garing dibawakannya buah pidada. Taras. 2 hari mati kawan tadi. Tetaguk gigi pidada. Nah. Kemudian apalagi sunnah di hari Asyura besok, waktahil, bercalak mata. Nah, siapa yang memakai celak mata dari mulai maghrib malam Selasa itu sampai menjelang maghrib malam Rabu, agak lingkar, agak tahapus calaki lagi, setahunan dia tidak akan kena sakit mata. Nah, makanya ibu-ibu di rumah ada calak lah. Kalau ibu bisa bercalak, tolong calaki laki juga. Jangan dicucuk matanya. Pelan-pelan calaki gambar. Kan ibu sayang tuh. Gambar-gambar jangan bergerak cucuk matanya. Pelan-pelan anak dicalaki. Itu biasanya ibu-ibu ini pakai calak apa tuh yang pensil tuh kah? Ya harga 15.000 tuh tahan 12 tahun tuh Pak. Kadang habis hari Asyura aja makainya. Nah, biasanya kalau celak mata yang bagus itu mereknya Ismit. Karena celak mata kesukaan Nabi itu Ismit mereknya. Itu dulu ada jualannya, ini kada promosi lah, di toko Martapura ada jualannya. Dahulu tahun wah ini, jarang juga ini pakai celak mata. Nah itu bagus Pak, pakai celak mata. Lah insya Allah siapa yang memakai celak mata di hari Asyura, maka selama 1 tahun itu dia tidak akan kena sakit mata. Itu keistimewaan bercelak mata di hari Asyura. Kemudian apalagi amalannya, ra'sal yatim mimsah, mengusap kepala anak yatim. Nah, jadi sadang isok baca cari anak yatim. Tapi anak yatim yang masih halus. Jangan dah berjambut berkumis itu kada awal lagi. Mau kita ngusap kepalanya tamparnya kita. Aku tuh sudah aja. Cari yang anak-anak. Maaf lah. Cari yang halus yang masih SD yang belum balik. Kan kita tuh ada tuh keluarga suruh ke rumah lah diusap kepalanya. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura lalu berbuat baik kepada mereka dengan menyantuninya, maka 1 orang anak yatim yang kita usap kepalanya itu sama pahalanya kita telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim cucu Nabi Adam. 1 orang yang yatimnya tuh. Nah, diusap kepalanya, kasih amplop. Isi duit, jangan amplop aja. Ustaz nyuruh aja amplop aja, duit diisi. Ada kawal 5.000, barang nggak ya 50.000, semampu kita. Tapi kalau ibu ngasih 100.000, pas senang benar anak yatim juga. Isuk datang pulangnya ke rumah, usap kepala kan. Masya Allah, usap kepala anak yatim, kasih 50.000. Masya Allah, Rasulullah itu paling senang dengan orang yang menyantuni anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim kahata ini. Aku jar Nabi dengan orang yang menanggung, yang menafkahi, yang mengongkosi, yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari niki di surga. Nih, jari telunjuk jangan jari tengah, berdekatan di surga.
Nah, makanya bagus kita mahar buah anak yatim itu bagus. Nah, apalagi umah-umahnya bagus. Kedengaran nggak? Ya, terserah lagi tuh. Nah, jadi usap kepala anak ya, usap kepala anak yatim lah, kepala yatim diusap. Kemudian apalagi tasaddaq, banyaki bersedekah di hari Asyura. Dalam kitab I'anatul Talibin diceritakan Bapak Ibu, dulu ada satu keluarga yang fakir tapi ahli ibadah. Di hari Asyura mereka puasa. Yang lakinya ini ketika sore bingung mau beli makanan, duit kadada. Orang miskin, orang fakir. Akhirnya terpikir hendak cari pinjaman duit. Datanglah ke rumah kawan orang Islam, sugih, bahasa kita tokeh lah. Datang ke rumah tokeh yang muslim nih. Hendak pinjam duit. Apa aja tokeh yang muslim nih? Dah ada duit-duit, pinjam hagawiannya. Malah dimarahi. Menangis si fakir ini Pak, menangis. Menangisnya apa? Ya Allah, apa yang ku beri makanan ke keluarga yang puasa hari ini? Dan ada dapat duit pinjaman. Di tengah jalan ketemu orang Yahudi. Ketemu orang Yahudi ini melihat si fulan ini nangis, yang si fakir ini nangis, ditanya, kenapa menangis? Ujar si fakir tadi, yang miskin tadi, yang puasa tadi, aku hendak buka puasa dan membukakan anak buah keluarga, tapi duit kada ada, beli makanan, minjam ke kawan sana tuh, malah disarikinya, dimarahinya. Ujar orang Yahudi, hari apa garang hari ini? Sehingga kalian puasa. Ujar orang miskin tadi, ini adalah hari Asyura, hari yang sangat diagungkan oleh agama kami, hari yang sangat mulia di sisi Tuhan kami. Akhirnya apa? Orang Yahudi tadi Bapak Ibu langsung ngambil uang di kantong. Ini ada perlu hutang, kau bawa, kau cari makanan, kau belikan untuk keluargamu buka puasa. Masya Allah, si fakir ini senangnya luar biasa Bapak Ibu. Ringkas cerita, malamnya yang si tokeh nang muslim nang busugih tadi malamnya mimpi. Dalam mimpinya kiamat seolah-olah waktu itu datang tiba. Dia melihat waktu itu ada istana, wah luar biasa ganalnya. Dindingnya dari batu yakut merah abang, lantainya dari emas. Ini si tokeh nang sugih yang muslim nih pas hendak masuk istana tadi malah diusir oleh malaikat. Ini jar malaikat, istana ini awalnya milikmu atas namamu, tapi sekarang Allah pindah atas nama Yahudi tetanggamu. Jadi ujar nang si tokeh tadi, ngapa tak ke Yahudi istana nih? Ujar malaikat, kau pang pamalar siang tadi, ada hendak minjami duit. Itu orang Yahudi yang minjam duit, malah dikasihnya dihadiahnya duit. Paginya bangun si tokeh ini Bu langsung ke rumah Yahudi tadi, hendak mengganti berapa duit yang ia sedekahkan semalam untuk fakir miskin. Apa jar Yahudi tadi? Memang bujur, semalam aku bersedekah, aku berhadiah. Tapi jar Yahudi tadi malam pun aku bermimpi melihat istana yang mewah dihadiahkan untukku, dan pagi tadi aku sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Langsung masuk Islam. Menangis yang tokeh nang sugi tadi. Nah, gara-gara pamalar di hari Asyura. Makanya di hari Asyura bagus Pak Bu. Ya kita lihat kekawanan di masjid nang mana pina memberi maras. Ya. Bawa ibu ke puasa di warung. Di manakah? Nih Pak Imam dia bawa makan ikan bakar buka puasa. Semangat Mbak. Ini hintalo buka puasa. Lamaan mana mau nasi. Sunnah hukumnya. Kemudian apalagi amalan di hari Asyura, wartasil, sunnah mandi paginya. Siapa yang mandi pagi hari Asyura, maka selama setahunan dia tidak akan kena penyakit berat. Ya kalaupun sakit-sakit ringan aja. Kemudian tausiah lil iyal, sunnah di hari Asyura meluaskan rezeki untuk keluarga. Siapa yang meluaskan rezeki agak royal dengan anak istrinya di hari Asyura, agak banyak pengeluaran dengan anak istrinya di hari Asyura, selama 1 tahun itu Allah luaskan rezekinya. Jadi mau hendak sugih setahunan nih agak banyak keluar duit di hari Asyura. Biasanya ngasih bini 50.000 sehari, hari Asyura 200.000 lah. Setuju Bu? Oh. Setuju. Dan ini kadang bujur nih lah. Tapi kalau bermasak boleh uyuh juga hari Asyura tuh. Menurut ulun kalau kita tembilahani hari Asyura Pak, tidak usah suruh bini bermasak di dapur, suruh makan di luar aja. Cari yang mahal-mahal. Dari mulai malam Selasa tuh ajak bini makan di luar. Agak royal sedikit. Apa nyosan dan makan terserah aja. Ikan bakar, senangin, gurami, kokof. Maka anak bertiga, bini seikong.
Sekali bayar 300.000 malam tuh. Jangan bini sabar bang lah. Anak sugih bang lah. Anak sugih hasian. Pagi bawa inang bini pulang makan sop-sop nang mahal tadi. Sekali bayar 200.000. Bayar nang laki ya cuma menggatar nang 500 dah malam tadi 3 tagi 2 500 dah. Jangan bini sabar bang lah. Tengah hari bawa inang bini lagi. Nang laki ini kan ada sugih bang tahun nih. Padahal lagi jangan laki kita kanu aja bang nang makanan siput sana tuh dah. Sana nyaman bang aja undang galahnya ada, ikan parinya ada. Ayuha jangan laki bawa anak sekali bayar 300.000. Nang laki sudah mulai cari koyo cabe dapat tapal. 3 dapat tapal. Oh jangan bini bang kena bang patang lagi bang sore lagi sekali lagi bang ayuha jangan laki. Sekalinya sore itu dibawain nang bini pulang makan ikan bakar nang mahal tadi. Habis sehari semalam tuh 1.200.000. Malamnya laki masuk rumah sakit. Laki masuk rumah sakit diimpos baik lamah dakwah dah. Lamah nang bini araya. Jangan bini sabar bang lah. Esok pagi keluar. Udah sehat dah. Esok pagi keluar. Alhamdulillah. Belum sampai setahun. Alhamdulillah bu. 2 nukar mobil Alphard. Minik nang laki di mana dapat tahu juga. Ada aja rezekinya. Sugih bakal ada aja rezekinya. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pelit-pelit di hari Asyura, terutama dengan anak bini. Ada royal lah. Makanya ibu kalau anak nukar amas hari Asyura tuh sang boi laki. Dosa banyak sekilo hulu pertama tuh. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Nah, kemudian yang ke-11 memotong kuku dan yang terakhir yang ke-12 membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Jadi mudahan bisa diamalkan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi bina anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta rela dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.